Indonesia tak lagi bebas corona. Presiden Joko Widodo Orang di Indonesia dinyatakan warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien pertama virus corona di Indonesia. Wilayah DKI Jakarta menjadi daerah pertama di Indonesia yang harus menerapkan sistem pembatasan sosial berskala besar atau PSBB demi mencegah penularan COVID-19. Kebijakan serta aturan PSBB ini tentunya menimbulkan sejumlah perilaku dan kebiasaan baru di kalangan masyarakat, termasuk juga dunia perkantoran yang disebut-sebut sebagai salah satu klaster terbesar penyebaran virus corona. Ya, sesungguhnya saya ingin sedikit mengoreksi penggunaan kata terbesar, karena kita tidak bisa membandingkan apakah klaster perkantoran itu menjadi terbesar. Kemudian yang kedua, pemahaman mengenai klaster itu sendiri juga perlu diluruskan. Klaster adalah suatu kasus yang terjadi dan ngumpul di satu tempat akibat adanya penularan setempat. Sedangkan klaster di kantor itu kita tidak bisa secara pasti membuktikan bahwa itu dari satu sumber. Kemudian orang tadi berkumpul, kemudian terjadilah penularan sesama karyawan. Setelah kurang lebih selama 3 bulan menerapkan sistem kerja dari rumah, new normal pun mulai diberlakukan. Kini seluruh perusahaan telah memulai kembali aktivitas di tempat kerja. Namun tentu saja semuanya tak lagi sama seperti yang dirasakan sebelumnya. Pada masa awal-awal PSBB itu kan juga pertama kalinya sistem kerja WFH tuh diterapin kan. Nah, tentunya itu bisa dibilang jadi awal masa-masa sulit sih di kantor. Nah, yang berubah itu sebenarnya bukan cuma habit sih gitu. Tentunya WFH ini mempengaruhi pola kerja dan rencana kerja kita gitu. Jadi rencana kerja yang udah disusun setahun jadi terpaksa benar-benar banyak yang harus dirubah. Nah, karena emang kan ada pekerjaan yang kita bisa kerjain di rumah, tapi kan ada juga kerjaan yang sama sekali nggak bisa kerjain selama kita WFH. Nah, yang hal-hal kayak gitu yang kita benar-benar harus muter otak nih, gimana sih caranya, kayak plan ini harus diganti apa, plan ini harus diganti apa, biar semua programnya juga tetap bisa berjalan dengan baik. Saya kebetulan berprofesi sebagai seorang jurnalis, di mana profesi ini mengharuskan saya untuk bisa terjun ke lapangan. Tapi di keadaan seperti ini, terjun ke lapangan itu jadi susah banget ya. Karena ada penambahan perlengkapan mulai dari hand sanitizer, terus juga saya harus menggunakan sarung tangan, dan bahkan mikrofon yang digunakan itu harus dilindungi. Setelah liputan juga alat-alat nggak bisa langsung masuk, karena harus dibersihkan terlebih dahulu dengan disinfektan. Baru setelah itu peralatan baru boleh ditempatkan ke tempat yang semula. Selain diwajibkan untuk menerapkan setiap protokol kesehatan, seluruh perusahaan juga harus menerapkan sistem masuk bagi karyawan sebanyak 50%. Sistem karyawan masuk 50% ini juga mempengaruhi kegiatan dan pola kerja kita di kantor. Karena ada beberapa kegiatan yang dimana seharusnya kita membutuhkan banyak orang untuk mengerjakannya. Terutama kita yang merupakan media televisi, pada saat syuting kita membutuhkan orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing. Nah, jadi pada saat kita membuat jadwal kru masuk karyawan itu, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan dan tugas dari setiap karyawan tersebut. Dalam artian, misalnya kita lihat orang 1 dan orang 2 ini capable dalam satu pekerjaan A, maka mereka berdua harus kita pisah jadwal masuknya. Jadi biar adil gitu istilahnya. Mengurangi jumlah karyawan artinya mengurangi kepadatan orang dalam suatu institusi. Persoalannya adalah orang jumlahnya dikurangi, namun juga perlu digarisbawahi bahwa selain jumlah karyawan yang berkurang hanya 50%, pergerakan karyawan di dalam kantor pun tetap harus
waspadai. Di balik semua perubahan yang kita rasakan akibat pandemi ini, tentunya ada nilai-nilai positif lainnya yang bisa kita dapatkan dari pandemi ini. Kita jadi lebih memperhatikan mengenai kesehatan dan kebersihan diri sendiri, serta lingkungan sekitar termasuk lingkungan kerja. Berkat pandemi ini juga kita jadi bisa merasakan kekeluargaan yang lebih hangat antar sesama rekan kerja. Selain itu, hikmah lainnya adalah kita jadi mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang di rumah.